Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada saat-saat ketika Rasulullah mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya dan diangkat menjadi nabi. Hadis mengenai Rasulullah yang diangkat menjadi nabi, sumbernya kebanyakan hanya satu, yaitu dari Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat setelah menikah dengan Rasulullah, Aisyah menanyakannya kepada Rasulullah, ya, dan kemudian Aisyah menyampaikannya kepada kita. Kita harus bersyukur, gitu ya. Aisyah ini adalah seorang perempuan yang dia hafal 18.000 bait syair. Dengan demikian, melalui lisan Aisyah inilah Allah memilih mengabadikan sebagian besar kisah-kisah hidup Rasulullah, yang kemudian sebagian besar kisah-kisah tersebut menjadi asal muasal dari hukum Islam. Jadi, kalau ada orang bertanya, di mana sih peran perempuan dalam Islam? Banyak. Dan kita lihat, Aisyah saja ini dipilih oleh Allah untuk mengabadikan sekian persen dari agama kita, agar disampaikan kepada umatnya. Agar disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Perindah bahasanya, perbaiki tata bahasanya, sehingga nanti ketika dia menyampaikan beberapa aspek dari agama Islam, dia menyampaikannya dengan bahasa yang jelas, tegas, dan mudah diingat. Nah, apa yang terjadi pada saat awal masa kenabian Rasulullah? Aisyah mengabadikannya dengan satu kalimat yang singkat, gitu ya. Hadis ini cukup panjang, tapi kalimatnya tegas dan singkat. Kata Aisyah, awal permulaan kenabian adalah pertama-tama Rasulullah itu merasa seperti mimpi, tapi mimpinya ini seperti fajar. Artinya mimpinya ini, misalnya malam harinya mimpi apa, gitu ya. Ternyata siangnya betul terjadi yang seperti itu. Malamnya mimpi apa lagi, besoknya betul terjadi yang seperti itu. Tapi ini beda dengan indigo. Kita tidak usah memperdebatkan indigo itu apa, tapi kemudian ini adalah ru'yatul haqq. Ini mimpi yang asalnya dari Allah untuk mempersiapkan jiwa Rasulullah. Karena nanti sebagai seorang juru dakwah, dia akan menghadapi yang lebih ekstrim. Datang wahyu mengenai azab, datang pertanda-pertanda mengenai kematian seseorang, datangnya azab bencana, datangnya kemenangan dan lain-lain. Mentalnya Rasulullah harus sudah siap. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, datangnya wahyu Rasulullah itu yang pertama begini. Rasulullah itu punya kebiasaan untuk beruzlah. Uzlah ini dilakukan sebagai peninggalan dari sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Artinya ini bukan sesuatu yang hanya Rasulullah yang melakukan sebagaimana dikesankan oleh beberapa ulama. Tidak. Ini satu yang umum dilakukan, gitu ya. Umum dilakukan oleh beberapa orang. Gitu ya. Tidak ada cerita selain Nabi Muhammad siapa lagi yang beruzlah. Tapi yang kita tahu Nabi Muhammad ini beruzlah ke Gua Hira. Dan jangan dibayangkan Gua Hira itu seperti gua-gua yang ada di sini, dalam, ada airnya. Enggak. Gua Hira itu hanya seperti celukan batu di sebuah tebing. Hanya seperti sebuah lubang yang habis kena longsor. Tapi lubang, ini lubang batu. Karena Jabal Hira atau Gunung Hira itu sendiri, ini hanya adalah sebuah gunung batu, gitu ya. Gunung yang batu, itu bukan tanah, tapi batu. Ngapain Rasulullah di sana? Kalau menurut Imam As-Suyuti, Rasulullah itu di sana cuma ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah, tapi kita nggak tahu nih gimana cara ibadahnya. Kan dalam surat Az-Zumar misalnya kita ketahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang-orang Quraisy itu tahu bahwa, jadi seperti tradisi, dia tahu kalau ditanya yang menciptakan muka bumi ini siapa, ya Allah. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyembahnya. Nah, di titik inilah kemudian, gitu ya, Rasulullah itu beribadah kepada Allah, tapi sama seperti orang-orang yang lain, Rasulullah itu mengalami kebingungan. Ini jalan yang benar atau bukan sih, gitu loh. Dan yang terjadi pada saat itu kan bukan cuma Rasulullah saja yang mengalami kebimbangan ini. Karena dalam riwayat-riwayat sirah yang sahih, gitu ya, bahwa orang-orang yang satu generasi dengan Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, gitu ya, di antaranya lagi Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam yang usianya terpaut 15 sampai 20 tahun, dan
Abdullah bin Jahsy, Ubaidullah bin Jahsy, Waraqah bin Naufal, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang nantinya akan memeluk Islam pada masa permulaan sekali dakwah dimulai. Mereka itu mengalami kebingungan. Ini peradaban dibangun dengan apa sebenarnya? Ini negara sebetulnya dasarnya apa? Ini negeri sebetulnya dibangun untuk apa? Kenapa kita berbangsa? Kenapa kita bernegara? Kenapa kita hidup dan tinggal di kota Mekah? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelayut dalam diri Nabi Muhammad dan banyak orang lagi ketika Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hiro, ketika Abu Bakar berdagang, ketika Abdurrahman bin Auf berdagang dan menjadi semacam unicorn kalau sekarang gitu ya, menjadi pelaku ekonomi yang sangat kaya, menjadi pedagang yang sangat besar. Tapi pertanyaan-pertanyaan mengenai peradaban ini terus menggayut di pikiran mereka. Dan di titik inilah, kata Aisyah gitu ya, Jibril datang. Jibril datang, kata Rasulullah, ini kan pada saat itu orang-orang Quraisy itu tidak punya gambaran malaikat itu apa sih, gitu kan, sehingga orang-orang dulu gitu ya, orang-orang itu menggambarkan malaikat sebagai sosok perempuan, ya kan? Maka Allah dalam surat An-Najm itu mengatakan, alakumuz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Alakumuz dzakaru, apakah pantas bagimu, artinya bagi manusia itu anak laki-laki, walahul untha, dan bagi Allah, bagi dia itu anak perempuan. Jadi mereka menganggap malaikat itu sosok perempuan. Gitu, malaikat itu sosok perempuan dan kemudian perempuan-perempuan itu anak-anak Allah. Jadi mereka ini berfilsafat ceritanya. Karena Allah itu dianggap sebagai maha besar, maha kuat, maka mereka tidak butuh anak laki-laki. Allah tidak butuh anak laki-laki untuk dapat menghidupinya. Allah itu kemudian menciptakan malaikat dengan rupa perempuan. Maka ketika datang Jibril dengan wujud aslinya, ini nggak terbayangkan oleh Rasulullah. Ini apa malaikat? Nggak tahu gitu loh. Jadi jangan dibayangin Rasulullah sudah tahu. Maka yang terjadi adalah Jibril itu memeluk dan merengkuh Rasulullah. Iqra, bacalah, gitu kan. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Memang pada saat itu Rasulullah tidak bisa membaca, dan keahlian membaca itu bukan sesuatu yang urgen pada saat itu. Mungkin seperti hari ini, keahlian memegang senjata itu bukan keahlian yang menjadi common sense bagi masyarakat, yang menjadi behaviornya masyarakat. Ya, sama seperti pada zaman itu, lucu orang tidak bisa menunggang binatang, lucu orang tidak bisa menggunakan panah, lucu juga orang tidak bisa menggunakan pedang. Kalau zaman sekarang itu wajar, tapi orang bisa membaca dan menulis. Ini istimewanya gitu ya. Di masa Rasulullah dulu, wajar seseorang tidak bisa membaca dan menulis, tapi tidak wajar seseorang tidak bisa berperang. Nah, Rasulullah mengatakan tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan keras oleh Jibril sampai Rasulullah mengatakan tidak bisa bernapas. Artinya ini dipagut dalam bahasa Indonesia gitu ya. Seperti kita dipeluk dengan keras sekali oleh seorang jahat gitu ya. Nah, dipeluk sampai 3 kali dan akhirnya Rasulullah mengatakan, apa yang harus aku baca? Jibril menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi sebelum kita membahas tafsir surat Al-Alaq, kita masuk dulu gitu ya kepada kenapa Jibril ini memeluk Rasulullah keras sekali. Apa faedahnya? Apa ibrahnya? Jadi di sini tampaknya Jibril ingin meyakinkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak sedang gila, tidak juga sedang bermimpi, tidak juga sedang mabuk. Artinya ingin menyadarkan bahwa kau ini beneran sedang berhadapan dengan malaikat gitu loh. Beneran sedang berhadapan kepada orang yang memberikan wahyu dari Allah kan gitu. Setelah dibacakan itu, dan tampaknya bacaan ini sangat membekas sekali di hati Rasulullah, ya, karena bayangkan ini fenomena berpindahnya wahyu dari alam ghaib kepada alam nyata, kepada pribadi Rasulullah. Rasulullah takut dan kemudian dia berlari turun dari Gua Hiro ke kota Mekah ke rumahnya, dan ini jauh gitu ya, jauh sekali. Ini kan perjalanan turun mendaki. Rasulullah tidak kehilangan kesadaran, masih bisa menjaga dirinya dengan baik gitu ya, bertemu dengan fenomena ghaib semacam itu, datang kepada Khadijah. Tentu saja satu rumah itu geger. Kan di rumah itu kira-kira masih ada Ruqayyah, masih ada Ummu Kulthum anaknya Nabi Muhammad, masih ada Fatimah, di mana Fatimah ini pada saat itu barangkali usianya masih sekitar 7 tahun gitu ya, masih sekitar 5 tahun, masih kecil. Ada Khadijah, ada juga Zaid bin Harithah, dan ada Ali bin Abi Thalib. Geger ini satu rumah.
Kenapa ini tiba-tiba Muhammad, bapaknya gitu ya, ini pulang dalam kondisi ketakutan, keringat dingin, pucat. Dan kemudian Nabi Muhammad ini pulang kepada Khadijah. Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah dalam keadaan menggigil semacam itu ditenangkan oleh Khadijah. Tenanglah wahai suamiku, ada apa, ada apa. Tenang, tenang, tenang. Nah ini sosok kedewasaannya Khadijah. Ya, dimana Khadijah dengan Rasulullah sudah kita ketahui bahwa mereka berdua itu adalah seorang filantrop, artinya seorang penggerak sosial. Dan mereka berdua tentu sudah siap sekali dengan apa yang akan menimpa seorang penggerak sosial. Maka behavior atau kebiasaan Khadijah ketika suaminya pulang dalam keadaan panik, minta perlindungan dan dengan tentu saja menenangkan gitu ya. Khadijah ini tentu saja wanita yang luar biasa. Dia ketika menikah tidak mencari orang yang bisa membimbing dirinya, tidak mencari orang yang kemudian saya mau mencari orang yang bisa membimbing saya ke arah yang lebih baik. Enggak. Khadijah sudah kaya, Khadijah sudah cerdas, Khadijah itu sudah tenang, sudah cukup puas dengan dirinya, sudah istilahnya itu dirinya sudah berkecukupan baik perasaan maupun hartanya. Sehingga dia siap untuk kemudian membimbing, lebih tepatnya kita gunakan bahasa bukan membimbing tapi mendukung dakwahnya Rasulullah. Maka saat itu Khadijah bertanya, apa yang terjadi wahai suamiku ketika Muhammad sudah tenang gitu ya. Ini kata Aisyah masih. Karena ini kan yang cerita itu Aisyah. Yang dikatakan Nabi Muhammad, dia cerita begini. Apa yang dikatakan oleh orang yang tadi memelukmu, kata Khadijah. Rasulullah lalu menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir ayat allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai di sini gitu ya. Kemudian Khadijah mengatakan, jangan khawatir wahai suamiku, engkau pasti orang baik, engkau adalah orang yang akhlaknya baik, engkau adalah orang yang hebat, engkau adalah orang yang agung, al-amin dan lain-lain. Engkau tidak akan disia-siakan. Bahkan sampai keluar kata-kata, kau pasti seorang nabi. Nah, apa yang terjadi? Kelanjutan hadisnya, Khadijah itu langsung membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Di mana Waraqah bin Naufal di kajian sebelumnya sudah pernah kita bahas, dia ini adalah seorang, tepatnya bukan pendeta, tapi cendekiawan yang melakukan pencarian sedemikian rupa karena dia melihat kebobrokan dari kaumnya pada saat itu, dan pencarian dia sampai menghasilkan dia menemukan agama asli Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah, dan dia sendiri beriman wa Isa Rasulullah. Dia ini menulis Injil yang asli ke bahasa Arab, tapi pada saat itu tidak ada orang-orang di sekitar Waraqah bin Naufal yang memeluk agama Islam sebagaimana yang digariskan oleh Nabi Isa. Jadi Waraqah bin Naufal itu sudah muslim dan sedang menunggu siapakah Nabi itu. Waraqah bin Naufal ini adalah pamannya Khadijah gitu ya. Dan kita mendapatkan kesan bahwa seolah-olah baik sebelum maupun pada saat Khadijah menikah dengan Rasulullah, Khadijah itu sudah berulang kali berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal dan menjadikan Waraqah bin Naufal ini tampaknya sebagai penasehat spiritual atau minimal orang yang dijadikan tempat bertukar informasi, karena mereka berdua tampaknya sudah sama-sama menunggu jawaban dari segala kebobrokan zaman. Itu sebabnya Waraqah bin Naufal gitu ya, ini langsung senang banget lihat tanda-tandanya dan lain-lain gitu ya. Waraqah bin Naufal cuma lihat sedikit langsung yakin. Dia menjawab Waraqah ini, itulah namus sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa. Artinya ini malaikat yang datang kepada seorang nabi. Waraqah langsung bisa memberikan jawaban seperti itu karena satu, dalam Injil itu sudah jelas, itu cerita atau sudah jelas ciri-ciri Nabi Muhammad. Ya, ini dalam Injil. Nah, artinya kan Waraqah ini sudah tahu dari kecil Nabi Muhammad itu loh. Ini orang nih kayaknya nih yang ada. Jadi mungkin ini ada beberapa kandidat orang yang bakal jadi nabi gitu ya. Dan mungkin Waraqah melihat kandidat-kandidat yang paling kuat ini tampaknya bertanding gitu ya, balap-balapan. Dan kemudian gitu ya, Nabi Muhammad ternyata memberikan kabar bahwa dia didatangi orang yang begini dan itulah namus, itulah malaikat Jibril. Saat itulah resminya gitu ya, pertama kali Rasulullah yakin bahwa dirinya adalah seorang nabi, dan Waraqah bin Naufal menyatakan bahwa wahai Muhammad, kau adalah seorang nabi dan aku
beriman kepadamu. Artinya bukan aku beriman kepadamu, bahasanya itu kau pasti akan diusir oleh kaummu, gitu ya. Dan kemudian saat tiba masa itu, aku pasti akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Nabi Muhammad bingung dengan posisi sosialnya pada saat itu. Kayaknya nggak mungkin kaumnya itu mengusir Nabi Muhammad gitu loh, karena Nabi Muhammad itu al-amin, yang dipercaya, orang nitip barang sama dia, punya utang sama dia, mempercayakan hartanya dan lain-lain. Kenapa diusir? Waraqah menegaskan, memang seorang juru dakwah itu ketika mengatakan kebenaran, dia akan memukul sendi-sendi kebobrokan dan dia pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Itu kata Waraqah, dan Waraqah tercatat sebagai orang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Dan 4 hari kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan dari hadis panjang dari Aisyah yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai awal masa kenabian Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.